Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan nge-breakdown dan ngejelasin penjelasan episode ke-9 dari What If season kedua, episode terakhir, final episode tamat ya teman-teman, yang berjudul bagaimana sih kalau Doctor Strange itu ikut campur, atau What If Doctor Strange Intervene. Wah, gila banget ya episode kali ini ya. Betul-betul jalan ceritanya itu di luar Nurul dan di luar jangkauan BMKG ya. Nggak keprediksi banget sih ya. Dan bagi kalian yang mau nonton breakdown episode-episode aku lainnya, full episode What If season kedua ini, boleh banget nonton video-video aku yang ini ya. Linknya sudah aku pin di kolom komentar. Jangan lupa juga join grup spoiler Telegram Jokastoy dan follow Instagram TikTok official Jokastoy. Oke, langsung aja ya kita breakdown full story, penjelasan cerita plus Easter egg juga untuk episode final episode What If season kedua episode ke-9 ini. Here we go. Dan aku juga hype banget ya teman-teman untuk spesial clip yang baru dirilis Marvel, yaitu What If season ketiga ini guys. Wah, di sini berjudul episode What If Red Guardian Stop Winter Soldier. Wah, nggak sabar nih, katanya season ketiga akan rilis 2024 ya teman-teman. Oke, jadi final episode ke-9 What If season kedua ini openingnya nggak disingkat kayak biasanya ya, menampilkan full opening Marvel Studios, tapi ini diganti para karakter What If ya. Bahkan yang melempar shield waktu opening itu adalah Captain Carter. Wah, keren gila, bagus banget ya, aku suka guys. Hero-hero keren dan baru yang diperkenalkan di MCU What If ini seperti Kahori, Hulk Purple, Bill Foster atau The Goliath, dan Captain Carter itu sendiri. Jadi memang ya, selama season 1, season 2 ini karakter utama dari What If series animasi ini adalah si Captain Carter itu ya. Melanjutkan episode kemarin ketika Captain Carter berhasil memulihkan semesta, episode ke-8 yang mengalami anomali temporal, tubrukan dua periode waktu timeline era 1602 dan awal abad 21. Akhirnya Captain Carter pun terjebak ya, atau ia nggak bisa keluar dari era tahun 1602 ini karena si Scarlet Witch-nya juga sudah menghilang ya teman-teman. Kembali ke timeline masing-masing itu para hero-nya, membuat Captain Carter pun berada di semesta ini dulu. Kemudian ini didatangi langsung oleh Strange Supreme yang datang melalui portal ya. Di sini The Watcher menarasikan bagaimana perjalanan hidup Captain Carter ini di semestanya ya, merupakan guardian, hero, pahlawan berasal dari luar ruang dan waktu, pahlawan multiverse. Jadi Captain Carter tuh seperti kayak terjebak ya di era 1602 ini karena udah nggak ada lagi Scarlet Witch untuk memulangkannya. Seperti apa yang diperingatkan oleh The Watcher di episode ke-8 di penjara ya. Mungkin bisa aja si Captain Carter ini terjebak gitu ya guys. Tapi kan ada Strange Supreme nih yang mengunjungi Captain Carter dan memintanya untuk memulangkan Captain Carter ke semesta dan timeline-nya ya guys. Peggy Carter terlihat senang banget ya ketemu dengan si Strange Supreme ya, karena kan mereka berjuang bersama nih sebagai Guardian of the Multiverse mengalahkan Ultron Vision itu ya teman-teman di season pertama kemarin. Sebelum memulangkan Peggy Carter, Strange Supreme mengajak Peggy ke kantornya, ke dimensinya. The Watcher juga menceritakan bagaimana Strange Supreme ini perjalanan hidupnya menjadi sekarang di semestanya, mengorbankan kewarasannya dan menghancurkan semestanya sendiri hanya untuk mempertahankan orang yang ia cintai, yaitu Christine Palmer. Akhirnya Captain Carter serta Strange Supreme sampai ke kantor atau tempatnya si Strange Supreme yang baru ini ya guys. Tempatnya Strange Supreme ini ia namakan Sanctum Infinitum. Jadi tempat atau kantor rumahnya, dimensi sendiri. Beda ya dengan tempatnya Doctor Strange MCU utama, yaitu Sanctum Sanctorum. Captain Carter pun bertanya kepada Strange Supreme apa ia sendiri selama ini, dan ia berkata ia cukup sibuk ya memerangi ancaman multiverse. Jadi ternyata di Hall Sanctum Infinitum ini terdapat ya pocket-pocket dimension yang berbentuk kristal seperti yang ia buat di season pertama, namun isinya berbeda-beda ya, merupakan threat atau ancaman dari multiverse atau semesta mereka masing-masing. Doctor Strange ini ngumpulin para penjahat yang nantinya akan menghancurkan semesta mereka sendiri ya, untuk mencegah kehancuran. Strange Supreme itu mengumpulkan para universe killer atau setiap orang, setiap makhluk dari semesta-semesta itu yang nantinya akan menghancurkan semestanya, langsung nih ditangkap oleh Doctor Strange, dikumpulkannya dalam pocket dimension berbentuk bola kristal itu ya gengs. Jadi inilah yang dimaksud What If Strange Supreme Intervene atau ikut campur ya. Jadi Strange Supreme ini ikut campur nih dari keberlangsungan berbagai semesta
mereka agar nggak hancur gitu ya, dengan terus mengkoleksi, menangkapin nih orang-orang jahat. Di sini ada Thanos juga, ada si Ultron Vision, ada Peter Quill juga waktu masih kecil, ada Corvus Glaive, ada banyak lah karakter-karakter MCU ya di dalam bola-bola Pocket Dimension bola kristal ini. Captain Carter berkata apakah ini penebusan dosanya Strange Supreme dengan menyelamatkan dari satu semesta ke semesta lain, menangkapin para universe killer. Namun Strange Supreme langsung berkata bahwa sebenarnya yaitu butuh bantuan si Carter ini ya. Awalnya Peggy Carter menolak, namun Strange Supreme berkata hanya ini sekali ini saja dan Peggy akan dikembalikan ke tempat semesta dan timelinenya. Strange berkata salah satu dari mereka itu kabur ya teman-teman, ancaman universe itu ya guys. Strange berkata kalau The Watcher itu hanya boleh menonton saja atau dia suka nonton ya, tidak ikut campur gitu ya. Jadi ya, Strange Supreme inilah yang berani ikut campur. Strange Supreme mengajak Captain Carter menuju The Rotunda of Gateways atau gerbang rotunda gitu ya, yang pernah muncul di Doctor Strange film pertamanya ya. Pintu rotunda atau gerbang rotunda ini berbentuk seperti portal, 3 pintu yang bisa mengirim orang ke berbagai lokasi gitu ya. Tapi kalau di Sanctum Infinitum ya Strange Supreme, Rotunda Gateways itu mengirim ke multiverse. Strange Supreme berkata kepada Captain Carter bahwa yang hendak diburu ini adalah seorang perempuan ya, dan ia kehilangan jejaknya di sebuah universe di tempat tanah tandus Dakota Selatan. Carter langsung pergi ke lokasi itu melalui gerbang rotunda yang besar banget ya versinya ya. Kalau di versi Doctor Strange filmnya itu lebih kecil pintunya. Di sini Strange Supreme langsung merubah armor menjadi kostum Captain Carternya dan pergi untuk menangkap wanita itu agar ia bisa selesai urusannya dengan Strange dan pergi ke semestanya balik. Carter pun masuk ke wilayah ini ya, wilayah Dakota Selatan di tempat hutan yang tandus gitu ya teman-teman, dan melihat gunung dengan pahatan batu mukanya Red Skull. The Watcher pun muncul ya, berkata bahwa di semesta ini ternyata Hydra itu sukses dan berhasil melepaskan kekuatan hebat Tesseract, menyerang wilayah dan semesta ini dan menghancurkan dalam prosesnya ya. Captain Carter dan Captain America hancur dan mati, tidak ada hero di semesta ini, maka akan cepat hancur semestanya. The Watcher memperingatkan kepada Peggy Carter akan sangat berbahaya jika terus melakukan interven atau campur tangan dalam multiverse gitu ya teman-teman. Namun Peggy berkata bahwa Uatu ini hanya bisa melihat tanpa bertindak ya guys. Sedangkan Captain Carter dan Doctor Strange itu melihat dan juga bertindak, juga terlibat. Itu yang membuat Carter percaya bahwa apa yang dilakukan ini benar. The Watcher pun tidak bisa menghentikan Captain Carter dan ia membiarkannya saja ya guys. Tengah hutan yang tandus serta turunnya salju yang banyak, Captain Carter diserang ya oleh wanita yang bisa berlari dengan sangat cepat, speedster. Siapa lagi kalau bukan Kahori ya guys. Di sini Captain Carter seperti Captain America di Age of Ultron ya, diserang dengan cara berlari sangat cepat oleh Quicksilver kalau Captain America. Sedangkan Captain Carter ini diserang oleh speedster dengan kekuatan super cepat larinya si Kahori. Dan akhirnya aku baru tahu ya kenapa si Kahori ini pergi ke South Dakota atau Dakota Selatan. Karena memang berdasarkan wilayah Native American atau suku Indian, South Dakota atau Dakota Selatan itu menjadi wilayah tempat berdiamnya beberapa suku ya, termasuk suku Cheyenne atau sukunya Danielle Moonstar Mirage yang ada di film The New Mutants. Dia kan juga suku Indian Cheyenne ya guys. Aku masih ingat banget nih bahwa si Danielle Moonstar itu berasal dari South Dakota Selatan, suku Cheyenne. Jadi wajar kalau Kahori pergi ke wilayah South Dakota Selatan, tempat suku Indian ini. Terjadi pertarungan antara Kahori dan Captain Carter. Awalnya Captain Carter kesusahan, namun akhirnya mereka berhasil berhenti dan berbicara satu dengan yang lainnya. Kahori berkata bahwa Doctor Strange Supreme itu membohongi si Captain Carter ya tentang ancaman multiverse. Sebenarnya bukan dialah ancamannya, namun si Strange Supreme itu sendiri. Membuat Peggy Carter pun bingung. Di sini Kahori tidak memakai bahasa suku Indian, suku Mohawk ya guys. Di sini dia memakai bahasa Inggris. Keren banget sih, aku suka. Setelah memperingatkan bahaya tentang Strange Supreme, mereka berdua pun jatuh ya ke Sanctum Infinitum dengan portal yang dibuka oleh Strange di bawah kaki mereka. Strange langsung menyerang Kahori dan seketika Pocket Dimension kristal mulai terbentuk ya untuk mengurung dan memenjarakan si Kahori ini guys. Carter pun bingung apa yang terjadi. Kahori berkata, apakah ia sudah menceritakan tentang The Forge? Si Peggy Carter tambah bingung ya teman-teman. Di sini Strange Supreme terus menyerang si Kahori ini. Kahori berkata ternyata Strange Supreme itu tidak hanya mengumpulkan The Universe Killer atau villain orang jahat ya, tapi para hero juga
untuk mengorbankan mereka semua ya, Universe Killer, Hero, untuk memberdayai energi besar The Forge. Namun Strange Supreme masih menyerang Kahori ya, dengan kekuatan sihir yang sangat hebat di Sanctum Infinitum. Kahori juga berkata Strange bukan mencoba menyelamatkan New Multiverse, tapi mencoba menghidupkan kembali semestanya sendiri. Makanya ia menyerang Kahori yang bukan Universe Killer, padahal Kahori ini adalah the real hero ya guys. Jahat banget ini Strange Supreme. Kemarin dia sudah baik-baik saja, dia malah jatuh jadi jahat lagi. Kahori tidak mampu ya terus menahan kekuatan Strange yang besar. Carter berkata ternyata Strange ini mencoba untuk menghidupkan si Christine lagi ya guys. Jadi dia kembali jahat nih Strange Supreme. Strange berusaha untuk mengkoleksi banyak hero dan Universe Killer, menggunakan dan mengorbankan energi kehidupan mereka untuk memberdayai The Forge dan membentuk semestanya sendiri. Carter pun menghentikan serangan energi Dr. Strange dengan shieldnya dan berkata untuk menghentikan semuanya ini dan kembali sadar gitu ya. Tapi ia masih menyerang si Kahori ini ya teman-teman. Peggy Carter tidak punya pilihan lain. Ia menghancurkan setiap pocket dimension dan bola kristal yang memenjarakan para Universe Killer, villain yang jahat itu, agar semua keluar ya teman-teman. Wah gila banget sih, banyak banget karakter yang keluar di sini ya, para Universe Killer. Ada Loki Cowboy, ada Happy Hogan Hulk Purple, ada Peter Quill dengan kekuatan celestialnya, dan ada Naga the Great Protector juga ya teman-teman. Dan ada Easter egg nih, Strange Fate, gabungan karakter Doctor Strange, Charles Xavier dengan DC Comics Doctor Fate ya guys. Bener sih, ini Strange Fate ya kayaknya dari bentuknya. Ini Easter egg ya guys. Ada juga yang lain, Ultron Vision, Thanos, Peter Quill Cilik, Corvus Glaive, Wenwu Tua, Captain Marvel, Thor, Loki, Proxima Midnight, The Collector, Chitauri, dan masih banyak lainnya ya. Semuanya dipecahkan oleh si Captain Carter ini untuk melepaskan para Universe Killer sehingga si Strange Supreme kewalahan. Kahori langsung mengajak ya Captain Carter untuk pergi ya jauh menggunakan kekuatan Speedster. Mereka melewati penjara Sanctum Infinitum yang sudah jadi perang ya. Perang antara Universe Killer karena mereka terbebas dari bola kristalnya itu ya. Ada Rocket Raccoon yang jahat, ada Dark Elf juga yang jahat, ada juga di sini para Skrull yang jahat. Pokoknya semua deh ya teman-teman ya, di berbagai multiverse, semesta lain gitu. Dan juga terlihat di sini ada demon atau iblis berwarna hijau gitu ya guys, besar banget dengan lengkap dengan sayapnya. Kahori dan Captain Carter sampai ke hall di mana banyak zombie di sini, dan ada zombie Scarlet Witch Wanda lagi ya teman-teman. Terjadi pertarungan antar mereka di sini. Kahori menggunakan kekuatan hebat Tesseract-nya versus zombie Scarlet Witch ya guys. Di sini Kahori kayaknya masih belum terlatih ya. Jadi dia kayak kalah gitu dengan zombie Scarlet Witch. Kahori masih diserang oleh zombie Scarlet Witch. Hampir kalah, ia menggunakan kekuatan Tesseract-nya menteleportasikan Scarlet Witch pergi ya ke portal Space Stone. Captain Carter dan Kahori berkolaborasi ya, saling bertarung mengalahkan pasukan zombie ini dengan kekuatan mereka. Ternyata pasukan zombie pun berhenti dikendalikan oleh Hela, Goddess of Death. Di sini Hela mengendalikan zombie dengan Fenris. Namun ternyata Kahori berhasil menyerang si Hela ini juga ya guys. Surtur pun datang dan terjadi chaos gitulah pokoknya ya di episode ke-9 ini guys. Kahori dan Captain Carter menggunakan kesempatan ini untuk kabur. Kekuatan sihir Strange Supreme pun mengejar Kahori dan Captain Carter lagi. Mereka pun kembali kabur ya dengan sangat cepat, tetapi mereka dihentikan dengan kemunculan Thanos dengan Gauntlet Infinity Stone-nya menyerang Carter dan Kahori. Killmonger muncul dengan baju Zira full dengan Infinity Stone. Kahori langsung memindahkan badannya dengan kekuatan teleportasi dan memberikan baju Zira Infinity Stone itu kepada Captain Carter. Gila ya, keren banget kekuatannya Kahori ini ya teman-teman. Aku suka banget mengirim Killmonger ke Battle of the Prison. Terlihat di sini ada Thor yang masing-masing memakai Mjolnir menyerang gitu ya. Wah, pokoknya chaos banget sih guys. Captain Carter pun memakai baju Zira Infinity Stone dan akhirnya ia mendapatkan kostum barunya lagi ya guys. Captain Carter dengan 6 batu Infinity Stone. Ternyata Strange Supreme sudah memulai Forge ya teman-teman, sebuah mesin penempa gitu. Forge ini sama seperti yang dikatakan oleh Celestial Arishem kepada Eternal Cersei bahwa mereka ditempa dan dibuat di The World Forge. Di sama-sama Forge gitu ya teman-teman antara Celestial dan Strange Supreme. Kahori dan Carter pun sampai ke ruangan di Sanctum Infinitum, di mana disinilah tersimpan mesin The Forge itu ya, yang bisa menghidupkan dan mengembalikan kembali semesta Strange Supreme yang hancur olehnya sendiri dengan memberi makan dan mengorbankan para Universe Killer dan para hero-hero di berbagai multiverse. Gila, ngeri
banget ya ini Strange Supreme ya guys. Strange Supreme pun muncul dan terjadi pertarungan antara Captain Carter dan Kahori. Ini pertarungannya badas banget ya teman-teman. Gimana bisanya si Captain Carter ini menggunakan Power Stone dan kelima Infinity Stone untuk menyerang si Strange Supreme. Tapi kelihatan banget ya kalau Strange Supreme di sini tuh kayak di nerf ya teman-teman, atau kayak dibuat lebih lemah. Padahal di What If Season 1 dia ini betul-betul hebat banget ya. Tapi ketika ngelawan dua wanita hero, Kahori dan Captain Carter, dia kayak di nerf aja gitu. Ia sudah mengeluarkan banyak monster naga pun tidak berpengaruh gitu ya. Kahori juga kekuatannya jadi overpower banget ya. Kekuatan Space Stone-nya itu. Captain Carter juga jadi hebat banget ya mengendalikan Infinity Stone, kayak out of the box banget gitu ya guys. Padahal aku berharap banget Strange Supreme ini memang betul overpower kekuatannya, tapi kayak kalah gitulah ya, di nerf gitu guys. Dengan kekuatan Power Stone Carter dan kekuatan Kahori, mereka menyerang The Forge atau mesinnya si Strange Supreme itu, membuatnya tambah marah ya guys. Pertarungan demi pertarungan, sihir demi sihir, energi demi energi dilontarkan terjadi antara mereka bertiga ini ya. Scene final battle dan fight scene pertarungan mereka bertiga ini epic banget, aku suka sih. Apalagi penggunaan batu Infinity Stone, Space Stone, Reality Stone, Time Stone. Strange mengeluarkan sihir kloningannya Kage Bunshin itu ya teman-teman, untuk membingungkan Kahori dan Captain Carter. Carter menggunakan Reality Stone membuat kloningannya juga ya. Ini memang bener reference dari kekuatan Strange, Doctor Strange di Infinity War gitu ya guys. Keren banget. Apalagi dengan musiknya Doctor Strange juga yang jadi instrumen pertarungan mereka ini. Wah, aku tuh kayak gagal fokus ya dengan kekuatan dan kehebatannya Kahori ya guys. Aku harap banget Kahori ini bisa muncul di live action. Strange Supreme menggunakan kekuatan sihir ilusi butterfly kupu-kupu untuk menyerang ingatan Peggy Carter tentang Steve Rogers. Namun Carter pun tetap tersadar ya, dan terbebas dari sihir Doctor Strange. Terjadi lagi pertarungan antara mereka bertiga ini ya, tanpa akhir. Strange langsung membuka portal untuk mengirim semua Universe Killer dan para hero yang sudah dia tangkap dan penjarakan ke mesin The Forge untuk dikorbankan gitu ya teman-teman. Kahori langsung mengangkat mereka lagi ke atas gitu dan mengubah portal jadi kekuatannya ya guys. Tetapi Kahori terkena serangan Strange lagi ya, dan para hero pun akhirnya jatuh lagi ke bawah gitu ya teman-teman. Carter langsung menggunakan kekuatan Time Stone untuk menghentikan waktu, namun dipatahkan lagi sihirnya oleh si Strange Supreme ini ya, agar para hero tetap jatuh dan termakan mesin The Forge. Peggy Carter bersama dengan Kahori menggabungkan kekuatannya untuk menyerang si Strange Supreme ini ya, tapi mereka nggak berdaya. Para hero dan juga Universe Killer juga jatuh ke mesinnya si Forge itu ya teman-teman. Mereka mati dikorbankan gitu, tetapi masing-masing dari mereka memberikan senjata mereka. Seperti Thor memberikan palunya, Hela memberikan helmnya untuk menambah kekuatan mereka ya. Wen Wutua memberikan Ten Rings-nya, si Iblis Hijau memberikan pedang listrik energi hijaunya. Kahori dan Carter menggunakan senjata-senjata yang diberikan itu untuk menambah kekuatan mereka menyerang si Strange Supreme ini ya teman-teman. Kahori pun menyelamatkan beberapa hero yang tersisa untuk nggak jadi mati atau terkorbankan oleh The World Forge. Kahori menggunakan Ten Rings dan palunya si Thor, sedangkan Carter itu menggunakan helmnya Hela dan juga pedang iblis warna hijau itu guys. Kekuatan mereka pun jadi kayak tambah besar gitu ya. Sekali lagi terjadi pertarungan dengan Strange Supreme ini ya, hampir kalah. Kemudian iblis atau demon di dalam badannya pun keluar ya. Wujud aslinya pun terlihat ini, si Strange Supreme ini yang memang seorang iblis. Captain Carter berusaha ya untuk memanggil Strange Supreme yang mungkin saja masih berada di dalam badan si iblis ini ya, untuk menghentikan semuanya. Terjadi sekali lagi pertarungan antara Kahori, Carter dan juga si iblis ini ya teman-teman. Diserang pakai Ten Rings, diserang pakai staff atau tongkatnya Odin, diserang juga pakai palu Mjolnir. Semuanya tidak berefek ya, karena si iblis ini memakan semua energi tersebut. Captain Carter dan Kahori pun tumbang ya teman-teman. Namun sekali lagi Captain Carter menyerang si iblis Strange ini dengan pukulan ke-6 Six Infinity Stone. Iblis itu pun keluar dari badannya Strange Supreme, tapi ternyata masuk lagi ya teman-teman, dan terjadi pertarungan lagi, dan akhirnya malah si iblis dan Strange Supreme ini menjatuhkan dirinya ke mesin Forge dan terjadi ledakan energi yang sangat besar ya. Bangun-bangun Captain Carter ternyata sudah ada di semestanya ya. The Watcher berkata bahwa Kahori sudah dipulangkan ke semesta dan timelinenya, dan ternyata di sini pertama kali The Watcher mengajak Captain Carter ke The Nexus of Reality atau dimensi kacanya itu ya, dimensi khusus The Watcher, Nexus of All Reality. Dari semesta cermin inilah The
The Watcher mengawasi multiverse. The Watcher mengajak Peggy Carter untuk melihat semesta Strange Supreme yang ternyata sudah terlahir kembali dan tercipta lagi ya, di mana ada Kristen Palmer di semesta ini yang tidak mati ya teman-teman. Carter pun berkata sebegitu cintanya Strange terhadap Kristen Palmer hingga semesta itu terbentuk dari pengorbanannya dan kematian si Strange itu sendiri, hero-hero dan universe killer itu ya di The Forge. The Watcher akhirnya kembali mengajak Peggy Carter untuk kembali ke semesta dan timelinenya sembari memperlihatkan pohon multiverse kepada Kapten Carter, di mana Loki di sana bertahta ya guys. Wah gila banget ya, hebat loh Kapten Carter ini loh guys. Dia bisa melihat loh pohon multiverse-nya si Loki loh. Wah gila banget ya ini. Dan akhirnya season kedua What If ini pun tamat ya. Wah gila sih, season kedua ini much better dan amazing daripada season pertama ya guys. Walaupun episode terakhirnya nggak seheboh What If season pertama, tapi ini udah finalnya ini udah oke banget sih. Aku suka ya guys. Rating dari aku What If season kedua ini 8 out of 10 ya guys. Karena memang seru. Cuman di awal-awal aja nggak seru kayak episodenya Gamora, Happy Hogan Save the Christmas, itu aku kurang suka. Jujur, aku agak kecewa ya dengan matinya Strange Supreme ini ya. Aku pikir Strange Supreme ini adalah penyelamat nih di Secret Wars, atau nanti bisa ketemulah dengan Doctor Strange versi film MCU ya. Lah tapi ini dia malah mati ya teman-teman. Padahal kekuatannya itu pasti hebat nih jika dibandingkan dengan Doctor Strange di MCU Multiverse of Madness. Aduh, pola aku pengen mereka team up, tapi ternyata dia dimatiin si Strange Supreme ini. Sudahlah, mau gimana lagi guys. Yap, akhirnya akan lanjut nih ke season ketiga dari What If ini ya, dimana si Loki itu sendirilah yang akan memimpin dan menjaga pohon multiverse. Dan di sanalah nanti bisa interfere si Peggy Carter atau Captain Carter ini ya, nanti di Avengers Secret Wars atau di Avengers Kang Dynasty. Sedangkan The Watcher itu hanya bisa melihat ya, terlibat atau campur tangan kalau perlu. Kalau enggak dia cuma ngelihat saja ya gengs. Oke teman-teman semuanya, itu dia breakdown dan penjelasan dari aku untuk episode ke-9, final episode dari What If season kedua tamat. Semoga bisa membantu kalian dan menghibur teman-teman semuanya. Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye guys.